Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabar kalian semua hari ini? Semoga selalu diberikan kesehatan dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Baik. Sebelum kita lanjutkan, saya ingin minta ketua kelasnya untuk memimpin berdoa seperti biasanya. Tolong ketua kelas nanti dikondisikan, disiapkan dulu, lalu dipimpin untuk berdoa. Sebelum pelajaran, mereka berdoa untuk agama dan percaya masing-masing. Doa live. Selesai. Baik, setelah ini Pak Faza akan absen dulu. Akan kita lihat kehadiran kita hari ini. Abdullah Hilmi, Absari Indriani, Adila Mahya, Zahra Karmanita Triasa. Coba saya minta semuanya berdiri dulu. Kita cek kerapian dan kelengkapan atribut kalian hari ini. Apa saja ingin kalian senantiasa berpakaian dan berseragam yang lengkap atributnya, berpakaian rapi dan juga berpakaian yang bagus. Sudah lengkap semua kerapiannya. Untuk mengawali kegiatan kita juga akan membiasakan untuk menumbuhkan sifat atau rasa nasionalisme kita sebagai warga negara yang baik. Maka kita akan sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Akan saya pandu. Nanti dalam hitungan ketiga kita mulai menyanyikan. Persiapan, sikap sempurna. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Selesai, silakan duduk kembali. Baik, pada pertemuan yang lalu, tepatnya hari Selasa yang lalu, kita sudah mempelajari materi yang sama, yaitu bab ini, tetapi KD yang berbeda. Ya, jadi materi yang lalu kita sudah membahas 2 surat, yaitu Quran surat Al-Isra ayat 32 dan juga Quran surat An-Nur ayat 2. Nah, maka dari itu kali ini kita akan lanjutan dari materi yang sebelumnya. Ya, baik. Namun sebelum itu Pak Faza akan bagikan lembar bacaan, lembar materi. Nanti satu meja satu, saya kasih waktu 3 menit untuk dibaca. Ke belakang.
lebih tuh tolong diambil. Ini jadi satu aja bentuknya sementara ya, bisa baca. Ada yang belum bagian? Oke. Itu materi bisa kalian baca dulu untuk mengasah literasi kalian. Saya Pak Faza kasih waktu 3 menit untuk silahkan dibaca terlebih dahulu. Baik, apakah sudah membacanya? Oke. Kalian juga bisa simak layar di depan bahwasanya pelajaran ini nanti kompetensi dasarnya adalah yang pertama menganalisis Quran surat Al-Isra ayat 32 dan juga Quran surat An-Nur ayat 2 serta hadis tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Mengurai makna surat Al-Isra ayat 32 serta hadis terkait. Menguraikan makna Quran surat An-Nur serta hadis terkait. Menyimpulkan pesan-pesan utama dalam Quran surat Al-Isra dan surat An-Nur. Kemudian menentukan keterkaitan antara larangan berzina dengan berbagai kekejian atau kemaksiatan. Dan yang terakhir menentukan keterkaitan antara larangan berzina dengan berbagai kekejian. Nah, tujuan pembelajarannya, jadi pelajaran ini nanti targetnya adalah setelah anak-anakku semuanya mempelajari ini, diharapkan anak-anak mampu yang pertama membaca ayat Al-Quran dengan tartil, menguasai dan bisa membaca ayatnya, yaitu surat Al-Isra ayat 32 dan surat An-Nur ayat 2. Itu tujuan yang pertama. Tujuan yang kedua yaitu mampu menganalisis ayat Al-Quran dan hadis tentang larangan pergaulan. Maksudnya apa? Anak-anak mampu memahami artinya itu apa, isi kandungannya itu apa, pesan yang tersimpan itu apa, lalu nanti anak-anak bisa mengambil hikmahnya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian aku sekalian tadi membaca lembaran yang sudah Pak Faza bagikan. Pak Faza ingin menanyakan dulu kepada kalian. Pak Faza ingin tahu sejauh mana pemahaman kalian terlebih dahulu. Baik, setelah tadi anak-anakku sekalian membaca materi yang sudah Pak Faza bagikan, nah, Pak Faza ingin memberikan pertanyaan kepada kalian semua. Nanti yang mengerti atau yang bisa menjawab silahkan untuk mengangkat tangan dan menjawabnya. Oke, kira-kira apa perbuatan atau sikap yang bisa dikategorikan mendekati pergaulan bebas dan mendekati perbuatan zina? Saya, Pak. Oke, silakan Rizky. Contoh atau hal-hal yang mendekati perbuatan zina antara lain yaitu 1. Berpacaran, 2. Berduaan di tempat yang sepi, 3. Mendekati tempat-tempat hiburan atau semacamnya. Oke, betul sekali. Kita berikan tepuk tangan dulu. Materi ini menjelaskan pentingnya atau bahayanya menghindari pergaulan bebas dan perbuatan zina. Jelas tadi di Al-Quran ayatnya perintah untuk yang pertama menghindari pergaulan bebas, yang kedua mendekati perbuatan zina. Karena kalian semua tahu bahayanya pergaulan bebas dan perbuatan zina. Nanti akan kita bahas lengkap di materi, cuman Pak Faza ingin menyampaikan pesan dulu. Kita harus benar-benar menghindari hal itu, apalagi generasi muda ini yang sangat rawan. Makanya dengan kita lebih mendalami ilmu agama, lebih sering atau lebih rajin beribadah, maka insya Allah kita semua dan mudah-mudahan anak-anakku sekalian selalu diberikan perlindungan dan dijauhkan dari perilaku maksiat dan perbuatan yang tidak benar. Amin ya robbal alamin. Setelah ini Pak Faza akan tampilkan materi yang berkaitan dengan bab ini. Silakan nanti anak-anakku sekalian menyimak.
dilarang oleh Islam. Perbuatan tercela ini akan mengakibatkan hancurnya kehidupan pribadi dan merusak tatanan kehidupan masyarakat. Lebih dari itu, pelakunya akan dikucilkan oleh masyarakat dan mendapat laknat dari Allah dan Rasul-Nya. Islam tidak melarang untuk bergaul dengan banyak orang, tetapi Islam menganjurkan untuk bergaul dengan teman dan sahabat yang berakhlak mulia. Menurut Islam, pergaulan harus sesuai dengan nilai-nilai syariat serta tidak boleh melanggar norma dan etika. Islam membenci dan melarang pergaulan bebas, yakni pergaulan yang tidak memperdulikan aturan agama, norma, dan etika. Kemuliaan dan kehormatan diri harus dijaga dengan selalu berakhlak mulia. Lebih dari itu, kesempurnaan iman seseorang tercermin dari kesempurnaan akhlaknya. Ada banyak kasus kekerasan seksual yang terjadi karena lemahnya iman. Kasus-kasus kekerasan seksual juga dipicu oleh gaya berpakaian yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Banyak wanita berpakaian tetapi seperti telanjang sehingga mengundang terjadinya kemaksiatan. Islam mengajarkan umatnya agar berpakaian yang menutup aurat. Aurat harus dijaga sebaik-baiknya, sebab jika aurat terbuka. Baik, mungkin ada lagi yang mau bertanya untuk bab ini, silakan. Saya, Pak. Ya, silakan. Apakah cara berpakaian mempengaruhi perbuatan zina? Oke, ini juga pertanyaan bagus. Kita kalian semuanya tahu zaman sekarang ini semua serba canggih, semua serba mudah, dan pergaulan di luar itu benar-benar luar biasa tak terkendali. Yang sederhana dari cara kita berpakaian, kita itu harus berhati-hati juga. Apalagi kalau kita itu berkiblatnya fashion kita itu kepada mungkin pada selebritis, pada artis-artis yang notabene-nya tidak terlalu memahami ilmu agama, maka nanti kita akan hancur, kita akan kacau. Kalian bisa lihat gaya berpakaian para selebritis itu, naudzubillah min dzalik, pakaiannya sudah tidak menutup aurat, malah lebih ke mengundang ke kemaksiatan. Makanya kalau tadi kamu bertanya, kira-kira gaya berpakaian itu berpengaruh enggak, Pak? Sangat berpengaruh. Jika kalian sendiri aja gaya berpakaiannya mungkin tidak sesuai dengan tuntutan agama, berpakaian yang terbuka, yang mengundang nafsu orang, mengundang maksiat, itu juga akan berpengaruh. Karena nanti kamu sendiri yang pertama kamu akan tergoda setan untuk melakukan maksiat, yang kedua akan mengundang orang lain untuk berbuat maksiat juga, menimbulkan kejahatan juga. Jadi untuk seorang muslim, terutama perempuan, seorang muslimah itu harus pandai-pandai menjaga diri. Salah satunya adalah dengan cara berpakaian yang dapat menutup aurat. Karena Al-Quran sudah dijelaskan di Al-Quran bahwasanya menutup aurat itu adalah wajib, ya, bagi perempuan terutama, apalagi bila bertemu dengan yang bukan muhrimnya. Oke, jadi itu ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Oke. Baiklah anak-anakku sekalian, setelah ini Pak Faza minta anak-anak sekalian untuk mengelompok sesuai dengan kelompok yang sudah kita bagi di pertemuan yang lalu. Nanti kita akan melakukan diskusi kelompok, ya. Baik, setelah ini langsung mengkondisikan diri duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Silahkan. Oke. Setelah ini akan Pak Faza bagikan lembar kerja kelompok. Jadi satu kelompok nanti satu. Silakan anak-anakku sekalian berdiskusi dan membuat resum atau membuat hasil diskusi dituliskan di kertas ini. Oke, ini masing-masing kelompok satu. Nanti di situ ada nama kelompoknya, ditulis nomornya, nomor kelompok berapa, kemudian nama kelompoknya, nama anggotanya siapa saja, nanti dituliskan di situ juga. Silakan anak-anakku sekalian
untuk berdiskusi seputar materi yang telah kalian pelajari tadi. Nah, silakan dituliskan, bisa identitasnya dulu, nama kelompoknya sesuai dengan nomornya, kemudian namanya. Nah, nanti setiap kelompok itu semacam apa ya, mendiskusikan apa yang telah dilihat tadi, dibahas bersama ya. Dan pada akhirnya nanti akan ada satu atau dua yang mempresentasikan secara sederhana dari apa yang sudah kalian tulis secara kelompok tadi. Oke, jadi seperti itu. Oke, baiklah anak-anakku sekalian, untuk diskusinya bisa segera diselesaikan. Nanti ya betul seperti itu, dibuat kesimpulan penutup. Jadi supaya anak-anak sekalian nanti punya kesimpulan, dan nanti ada yang harus mempresentasikan masing-masing kelompoknya. Oke. Semuanya sudah ya? Nah, baik, setelah ini akan Pak Faza berikan soal latihan untuk mengukur tingkat pemahaman kalian. Nah, silahkan dibuka HP-nya untuk soal penilaian atau soal latihan. Pak Faza buat di Google Form, silahkan dibuka di grup, langsung dikerjakan semuanya. Jadi dikerjakan secara individu, ada 10 soal. Nanti dikerjakan langsung, nilainya akan muncul, akan saya tampilkan langsung nanti di layar depan. Ada kesulitan mengakses? Bisa diakses? Oke. Ya, langsung ke aksesnya, nanti nilainya akan langsung. Silakan. Baik, setelah ini saya ingin ada yang mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Nanti bisa dibacakan atau dipresentasikan yang sudah kalian bahas bersama kelompok tadi. Oke, silakan. Siapa yang akan mempresentasikan hasil diskusinya? Saya, Pak. Silakan, Amel dari kelompok 5. Silakan berdiri dipresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izinkan saya mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 5. Pengertian zina secara bahasa yaitu kata zina merupakan bentuk masdar dari kata kerja bahasa Arab, yaitu zana yang memiliki arti berbuat jahat. Sedangkan secara terminologi, zina diartikan sebagai perbuatan bersegama antara perempuan dan laki-laki yang bukan mahramnya tanpa melalui jalur pernikahan yang sah. Zina menurut jenisnya ada 2. Yang pertama yaitu zina muhsan. Zina muhsan adalah zina yang dilakukan oleh orang yang sudah menikah. Dan yang kedua adalah zina ghairu muhsan, yaitu zina yang dilakukan oleh mereka yang belum sah atau belum menikah. Hukum pezina bagi orang yang belum menikah yaitu hukum cambuk sebanyak 100 kali serta diasingkan selama 1 tahun. Hukum pezina bagi orang yang menikah yaitu rajam atau dilempari batu sampai mati. Yang buruk. Demikian presentasi dari kelompok 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Amel dari kelompok 5. Oke. Setelah ini nanti kita akan sama-sama menyimpulkan ya. Jadi kira-kira setelah kita tadi belajar sejak awal tadi melihat video pembelajaran, kemudian berdiskusi, kira-kira apa saja yang bisa kita ambil kesimpulan? Bahwasanya apa saja? Bahwasanya tadi yang pertama adalah dari pengertian zina dulu. Zina adalah perbuatan apa? Secara bahasa atau secara istilah adalah berhubungan badan bagi 2 orang antara laki-laki dan perempuan yang belum
menikah atau belum ada hubungan yang sah. Kemudian kategori zina ada dua. Yang pertama ada zina muhson dan zina ghairu muhson. Zina muhson adalah zina bagi orang atau pelakunya sudah pernah menikah, sama-sama sudah menikah. Kalau zina ghairu muhson adalah zina yang pelakunya itu masih perjaka dan gadis atau belum menikah. Nah, jadi ini peringatan buat kita semuanya, bahwasanya kita harus selalu senantiasa menjaga diri dan menjaga akhlak kita dengan cara tadi lebih memperdalam ilmu agama, menjaga ibadahnya, terutama menjaga sholat 5 waktu. Oke, baik. Dari sini apakah masih ada yang mau ditanyakan sebagai penutup? Tidak. Baik, kalau gitu cukup ya. Nanti untuk tugasnya adalah silahkan nanti mengerjakan uji kompetensi yang di buku paket halaman 171. Paham ya? Ya anak-anakku sekalian, di penghujung kegiatan pembelajaran kita hari ini, sekali lagi Pak Faza selalu berpesan bahwasanya kita sebagai orang Islam harus senantiasa memegang teguh ajaran yang telah diajarkan oleh agama kita. Pada bab ini tentang menjaga diri dari pergaulan bebas dan menjauhi perbuatan zina. Oke, mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kekuatan dan diberikan iman supaya kita dapat terhindar dari perbuatan maksiat, terutama perbuatan yang mendekati zina. Oke, setelah ini nanti sebelum kita berdoa atau penutup, kita sama-sama berdiri untuk membacakan Pancasila atau teks Pancasila sebagai penerapan nasionalisme kita. Ayo silakan semuanya berdiri semuanya, hadap depan. Sikap sempurna. Akan saya pandu. Semuanya siap? Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Silakan duduk kembali. Oke. Saya minta ketua kelas untuk memimpin berdoa teman-temannya. Silakan dimulai. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, adalah kita berdoa untuk agama dan kita masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Terima kasih. Demikian pertemuan kita pada hari ini. Nanti kita akan sambung di pertemuan yang selanjutnya. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.